warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa Allah. Ya, alhamdulillah ya. Semoga di keadaan yang seperti ini kita semua bisa diberikan kesehatan agar bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke, sebelum memulai pembelajaran, silakan dipimpin oleh satu orang untuk membaca doa. Sebelum belajar, marilah kita berbaca doa sama-sama. Baca doa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, tidak lupa Bapak mengingatkan kalian untuk mengisi absen ya, karena pembelajaran kita berbasis campuran, ada daring dan ada luring. Jadi untuk absen masih bersifat daring. Sudah Bapak share ke grup WhatsApp kelas, ya silahkan untuk mengisi absen terlebih dahulu. Baru setelah itu nanti kita akan memulai pembelajaran. Bapak berikan waktu 2 menit untuk kalian mengisi absen terlebih dahulu. Ya, silakan. Sudah semuanya? Oke, terima kasih. Silakan disimpan lagi HP-nya. Pembelajaran kali ini kita akan memasuki kepada materi dengan KD 3.1, yaitu mengenai konsep, teknik, dan prosedur dalam meniru ragam gerak tari tradisional, dan KD 4.1 yaitu tentang memeragakan ragam gerak tari tradisional. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh, saya mau tanya dulu nih, Bapak mau tanya dulu. Kalian tahu nggak apa sih yang disebut dengan seni tari? Silakan acungkan tangan untuk yang mengetahuinya. Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, Bapak akan berikan sedikit gambaran. Nah, gambarannya mari kita saksikan cuplikan video tari berikut ini. Tunggu sebentar ya. Silahkan saksikan terlebih dahulu video tari tradisional berikut ini.
C. Bagaimana videonya? Bagus? Ada yang tahu itu videonya, nama tariannya tari apa? Tari apa? Tahu? Enggak? Ada pernah lihat sebelumnya? Belum ya? Nah, jadi video ini adalah salah satu contoh video tari tradisional. Cuman video barusan itu bukan berasal dari Jawa Barat, melainkan berasal dari Sumatera Barat. Oke. Nah, sekarang Bapak mau tanya nih, setelah kalian melihat penampilan video tari barusan, kira-kira ada nggak yang bisa menyimpulkan apa itu pengertian seni tari? Acung, silakan acungkan tangannya. Jadi seni tari itu adalah apa kira-kira? Silakan, satu orang, dua orang. Yo. Seni tari adalah suatu ekspresi manusia yang dituangkan ke dalam gerak-gerak yang indah dan selaras, juga diiringi dengan musik. Oke, bagus. Beri tepuk tangan untuk teman-temannya. Nah, jadi itu adalah pengertian seni tari menurut teman kalian. Nah, semuanya sepakat? Atau ada yang mau ngasih masukan yang lain? Pengertian seni tari itu apa? Oke, kalau tidak ada, sekarang mari kita bandingkan pengertian seni tari dari hasil teman kalian dengan pengertian seni tari yang dikemukakan oleh ahli. Kita akan bandingkan, kita tarik kesimpulan sama-sama. Ya, mari kita lihat video berikut ini. Oke, silakan amati video berikut ini. Kita akan melihat beberapa kesimpulan mengenai pengertian seni tari. Konsep gerak dasar tari, ya, itu yang kita bahas sekarang. Lalu selanjutnya mengenai pengertian seni tari. Nah, lihat sama-sama ya pengertian seni tari menurut beberapa ahli. Dilihat semuanya, ini sudah ada 4 orang ahli yang mengemukakan mengenai pengertian seni tari. Yang pertama itu ada pengertian menurut Aristoteles. Beliau menyebutkan bahwa seni tari yaitu sebagai suatu gerak ritmis yang dapat menghadirkan karakter manusia saat mereka bertindak. Ya, jadi menurut Aristoteles ini adalah seni tari itu merupakan sebuah gerak yang ritmis. Ritmis itu artinya sesuai dengan musik, sesuai dengan irama. Ya, lalu ketika seseorang menari itu akan bisa menghadirkan sebuah karakter manusia. Karakter manusia itu banyak. Ada manusia yang baik, ada manusia yang jahat, ada manusia yang gagah, ada manusia yang lembut. Ya, ada manusia yang kasar, ada manusia yang halus. Nah, itu karakter-karakter yang bisa dimunculkan dalam tari. Dalam tari itu nanti ada tari yang bersifat gagah, ada yang tari bersifat halus, ada tari yang menggambarkan tentang kemarahan, ada tari yang menggambarkan tentang kesedihan, dan lain sebagainya. Itu menurut Aristoteles. Yang kedua ada menurut Sudarsono atau Profesor Sudarsono. Ya, beliau mengidentifikasikan seni tari sebagai ungkapan ekspresi jiwa manusia dalam gerak-gerak yang indah dan ritmis. Nah, Profesor Sudarsono ini menekankan bahwa seni tari merupakan ekspresi manusia. Ekspresi itu apa sih? Ekspresi itu ungkapan wajah baik, ungkapan perasaan,
baik melalui wajah, baik melalui gerakan. Jadi seni tari itu bisa mengungkapkan perasaan. Dia sedang marah, gerakannya pasti akan terlihat seperti yang marah. Dia sedang sedih, gerakannya pun pasti akan terlihat seperti sedang sedih, dan begitu pun selanjutnya. Ya, jadi gerakan-gerakan yang dilakukan, yang terjadi dalam sebuah tari itu pasti ingin menggambarkan sesuatu. Tidak ada seni tari yang aku mau buat aja. Ada alasannya? Nggak mungkin. Pasti seseorang membuat sebuah tarian itu ada alasannya, ada makna, ada perasaan, ada nilai yang ingin disampaikan. Yang ketiga ada Kori Hartong, mengartikan seni tari sebagai gerak-gerak badan yang diberikan nuansa ritmis dan dilakukan dalam suatu ruang. Ada tambahannya nih, ada kata ruang dalam Kori Hartong. Ruang itu tempat orang untuk menari, atau ruang itu merupakan sebuah ruangan yang terbentuk dari sebuah gerakan. Nanti itu akan dibahas selanjutnya ya. Jadi tidak mungkin sebuah tarian terjadi tanpa adanya sebuah ruang. Itu Kori Hartong. Yang terakhir ada Bagong Kusudiarja, mendefinisikan tari adalah suatu seni yang berupa gerak ritmis yang menjadi alat ekspresi manusia. Ini kurang lebih sama dengan Pak Profesor Sudarsono. Nah, ini anak-anak, ini merupakan pengertian seni tari menurut beberapa orang ahli. Nah, apabila tadi kita sambungkan dengan pengertian yang telah dikemukakan oleh teman kalian, kira-kira masuk atau tidak? Masuk ya, cocok ya. Tadi sudah ada kata gerak, sudah ada kata ritmis. Nah, jadi ciri khas dari sebuah seni tari itu yaitu adanya sebuah gerak. Gerak yang kayak gimana? Gerak yang indah. Karena seni itu pasti indah. Beda dengan senam. Senam itu ada geraknya, tapi bukan seni senam. Jadi gerak senam itu tidak ada indahnya. Itu perbedaannya. Ya, senam ada musiknya, senam ada geraknya, senam bisa berkelompok, bisa berpasangan, bisa individu. Yang membedakan senam dengan seni tari yaitu tidak ada seninya. Kalau gerak senam itu untuk kesehatan, kalau gerak seni tari itu menonjolkan sebuah keindahan. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa unsur pokok dari seni tari adalah gerak. Ya, gerak. Jadi sebuah seni tari tidak akan bisa disebut seni tari apabila tidak ada gerak. Jadi kalau orang itu hanya diem aja tapi pengen disebut nari, ya akan bisa, harus ada gerak. Mau itu gerakannya kecil, gerakannya besar, atau gerakannya halus, atau gerakannya kuat, yang penting ada geraknya dulu baru bisa disebut dengan menari. Gitu. Sampai di situ paham? Ya, ada yang mau bertanya? Ya, jadi unsur utama dari sebuah seni tari itu adalah gerak. Nah, tapi tahukah kalian, gerak itu bisa terbentuk karena adanya sebuah elemen ataupun unsur yang menjadi pembentuknya. Nah, kira-kira ada apa saja? Kita lihat video berikut ini, lanjutan yang tadi ya. Ini yang tadi ya, jadi berdasarkan pengertian dari beberapa ahli, kita bisa menyimpulkan bahwa unsur ataupun elemen pokok dari sebuah seni tari adalah gerak. Ya, jadi tidak mungkin ada sebuah seni tari tanpa muncul adanya sebuah gerak. Nah, lalu kita lihat sama-sama yang menjadi unsur ataupun elemen yang terkandung pada gerak tari itu ada apa saja. Kita lihat dalam video ini. Yang pertama yaitu adalah unsur tenaga. Bisa dilihat sama-sama. Tenaga adalah kuat atau lemahnya intensitas kekuatan yang digunakan untuk melakukan gerak. Jadi gerak itu bisa dilakukan dengan tenaga kuat, bisa dilakukan dengan tenaga lemah. Contoh, ada sebuah gerak seperti ini misalkan ya. Saya akan berikan contoh dengan dua tenaga yang berbeda. Ini tenaganya lemah, ini tenaganya kuat. Nah, itu bedanya. Jadi akan terlihat yang lemah
mungkin akan menjadi terlihat lebih lambat. Kalau yang tenaganya kuat akan terlihat lebih cepat gerakannya. Nah, itu tenaga berkaitannya. Penggunaan tenaga dalam gerak tari meliputi intensitas yang berkaitan dengan kualitas tenaga dalam tarian yang menghasilkan tingkat ketegangan gerak yang kayak tadi. Ini tenaganya kecil, tangannya terlihat seperti yang lemah, lesu. Sedangkan ini tenaganya besar, terlihat lebih tegak tangannya dibanding yang tadi. Itu contohnya. Lalu yang kedua ini aksen. Tekanan aksen atau tekanan muncul ketika gerakan dilakukan secara tiba-tiba dan kontras. Nah, yang tadi ya, misalkan srek dengan tek. Nah, itu beda. Jadi kalau ini mungkin musiknya akan berbunyi trek, kalau ini trek trek. Nah, akan jadi dua aksen begitu. Itu beda. Yang ketiga adalah kualitas berkaitan dengan cara penggunaan atau penyaluran tenaga. Jika gerak yang dilakukan memiliki intensitas tinggi, tentu saja memerlukan tenaga yang kuat. Sebaliknya, gerak dengan intensitas rendah memerlukan tenaga yang lebih sedikit. Nah, itu nanti akan dijelaskan pada contoh gerakan yang selanjutnya. Yang kedua, unsur ataupun elemen dalam sebuah gerak, yaitu ada yang disebut dengan ruang. Dalam hal ini, ruang itu terbagi menjadi dua jenis. Ada ruang tempat untuk orang nari. Tempat orang nari itu ada apa aja? Panggung, lapangan, kelas, itu bisa dipakai untuk ruang untuk menari. Ada juga istilah ruang sebagai hasil dari gerak yang dilakukan. Contoh, ketika saya melakukan gerakan seperti ini, maka saya membentuk sebuah ruang setengah lingkaran. Tangan saya di sini awalnya diangkat ke atas, maka akan membentuk sebuah garis dan membentuk sebuah ruang. Dari ujung tangan saya di sini sampai tangan saya ke atas, itu adalah ruang yang terbentuk. Ini juga sama, ruang yang terbentuk. Ya, dari sini, ini ruang yang terbentuk di depan saya. Itu maksudnya ruang sebagai hasil dari gerakan yang dilakukan. Yang ketiga, ada yang disebut dengan unsur waktu atau tempo. Ya, bisa dilihat, waktu adalah durasi atau lama gerakan yang dilakukan oleh penari. Waktu memiliki hubungan erat dengan tempo dan ritme yang digunakan untuk melakukan gerak. Tempo merupakan cepat atau lambat gerak yang dilakukan, dan tempo memiliki fungsi untuk memberikan kesan dinamis sehingga tarian enak untuk dinikmati. Contoh gerak yang tadi saya lakukan itu punya tempo. Ini temponya lambat. Ini temponya cepat. Itu tempo. Lalu waktunya, satu kali saya melakukan gerak seperti ini, mau dibuat berapa waktu, berapa hitungan? Misalkan 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. Pak, mau diganti menjadi 2 hitungan boleh? Boleh. 1, 2. Maka gerakannya akan lebih cepat. Nah, itu namanya tempo ataupun waktu ya. Jadi berkaitan dengan lama ataupun sebentarnya gerakan, ataupun cepat ataupun lambatnya sebuah gerakan. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Ya, silakan. Apa bedanya gerak laki-laki? Mari kita berikan tepuk tangan sama-sama untuk temannya. Langsung Bapak jawab. Jadi perbedaan antara gerak tari untuk perempuan dengan gerak tari untuk laki-laki adalah terletak pada penggunaan unsurnya. Pada gerak tari untuk perempuan cenderung menggunakan unsur-unsur yang bersifat kecil, untuk ruang kecil ataupun sempit. Untuk tenaga cenderung lemah ataupun halus. Sedangkan untuk gerak laki-laki cenderung menggunakan unsur tenaga yang kuat dan ruang-ruang yang lebih luas. Contoh, di Sunda ada gerakan seperti ini. Nah, untuk perempuan mungkin bisa diperkecil. Untuk laki-laki penggunaan ruangnya lebih luas. Nah, itu contoh sederhana. Jadi gerak laki-laki dan perempuan itu pada dasarnya sama saja. Hanya saja
ruang yang digunakan untuk melakukan gerak tersebut berbeda ataupun unsurnya berbeda. Itu. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, untuk selanjutnya, dalam sebuah tarian itu tentunya ada yang disebut dengan gerak dasar. Nah, begitupun dalam tarian yang ada di daerah Sunda. Ya, gerak dasar itu terbagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan anggota badan yang melakukannya. Ada gerak dasar kepala, ada gerak dasar tangan, ada gerak dasar badan, ada gerak dasar kaki. Oke. Di kepala itu contohnya ada yang disebut dengan gilek. Gilek itu adalah membuat angka 8 menggunakan dagu. Ya, seperti ini contohnya, aku contohkan ya. Ini gilek. 1, 2, 3, 4. Itu gilek, membuat angka 8 tertidur menggunakan dagu. Lalu yang kedua ada yang disebut dengan godeg, yaitu membuat angka 8 menggunakan dahi. Ini contohnya. Godeg 1, 2, 3, 4. Nah, itu godeg. Yang ketiga ada yang disebut dengan kedet, yaitu gerakan menarik, mendorong dan menarik dagu. Begini contohnya. 1, 2, 1, 2. Nah, sekarang mari kita latihan sama-sama memeragakan gerak dasar kepala terlebih dahulu. Silahkan berdiri semuanya. Kita mulai dari gilek ya. Kita hitung pakai hitungan 1 kali 8 ya. 7, 8. Gilek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, itu gilek. Lalu yang kedua ada godeg. Godeg menggunakan dahi. 7, 8. Godeg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu namanya apa yang barusan? Godeg. Yang terakhir, yang ketiga, kedet. Gerakan seolah mendorong dan menarik dagu. 7, 8. Kedet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, tepuk tangan semuanya. Boleh duduk lagi. Nah, sekarang anggota badan yang kedua, yaitu tangan. Dalam tari Sunda ada gerakan yang disebut dengan nangre, yang tadi sudah Bapak contohkan. Ini namanya nangre. Menekuk telapak tangan ke atas membentuk sudut 90 derajat. Nah, ini namanya nangre. Lalu yang kedua ada nyampurit. Nah, nyampurit itu adalah mempertemukan ibu jari dengan jari tengah membentuk lingkaran. Sisanya ditekuk mengikuti jari tengah. Bukan begini ya, tapi ditekuk. Nah, ini namanya nyempurit atau nyampurit. Lalu yang ketiga ada gabungannya. Nah, kalau Bapak buka tangan dua seperti ini, namanya adalah lontang kembar. Lontang kembar. Ini dua-duanya dibuka nangre. Lalu kalau Bapak angkat salah satu tangannya membentuk nyampurit, nah ini namanya adalah lontang kiri. Patokannya di tangan yang nangre. Kalau tangan nangrenya yang kiri, maka disebut lontang kiri. Kalau yang nangrenya yang kanan, disebut lontang kanan. Nangrenya yang kiri, lontang kiri. Nangrenya yang kanan, lontang kanan. Satu lagi ada yang disebut dengan capang. Nah, ini capang. Tangannya nangre dua-duanya, cuman salah satu ditekuk. Nah, ini capang. Patokannya tangan yang panjang. Kalau yang panjangnya yang kiri berarti capang kiri. Kalau panjangnya yang kanan berarti capang kanan. Capang kiri, capang kanan. Satu lagi ketinggalan, ada yang disebut dengan ukel. Ini adalah rangkaian dari beberapa gerak. Ya.
seperti ini gerakannya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini namanya ukel. Ya, kalau tadi cuman diem, 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 diem. Nah, kalau ukel itu adalah gerakan yang serangkaian. Jadi tidak bisa satu persatu, tidak bisa begini saja, begini saja, begini saja, tidak bisa, tapi harus serangkaian semuanya. 1, 2, 3, 4. Paham? Oke. Kita berdiri lagi. Oke, sekarang kita berdiri lagi. Kita latihan menggerakkan gerak dasar tangan. Mulai dari nangre dulu. Angkat tangannya ke depan semuanya. Iya, ditekuk yang kanan. Sekarang yang kiri. Nangre kiri. Nah, nangre lagi yang kanan. Yang kiri lagi. Oke. Sekarang nyempurin. Nyampurin. Nyampurin. Dua-duanya. Nah, nyampurin. Ya, jadi tangannya membentuk lingkaran, jempol dengan jari tengah. Sekarang 1 nangre, 1 nyempurin. Tangan kanannya nangre, tangan kirinya nyempurin. Sekarang tangan kirinya nangre, tangan kanannya nyempurin. Oke. Ulangi lagi, tangan kanannya nangre, tangan kirinya nyempurin. Dibalikin lagi, tangan kirinya nangre, tangan kanannya nyempurin. Oke. Lagi, pindah. Pindah lagi. Pindah lagi. Oke, pindah lagi. Nah, sekarang nangre dua-duanya, lontang kembar. Ditekuk 1, jadi capang. Ya. Yang ditekuk yang kanan dulu. Sekarang tekuk yang kiri. Oke. Ditekuk lagi, gantian. Ya, gantian lagi. Gantian lagi. Gantian lagi. Oke, nah sekarang ukel. Dari samping tangannya. 1, 2, 3, 4. Lagi 1, 2, 3, 4. Lagi 1, 2, 3, 4. Lagi 1, 2, 3. Habis. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Boleh duduk lagi. Nah, itu yang tadi adalah contoh gerak dasar tangan yang ada di daerah Sunda. Yang selanjutnya yaitu contoh gerak dasar kaki yang ada di daerah Sunda. Yang pertama ada gerak yang disebut dengan gedik, yaitu gerakan melangkah dengan jarak yang cukup lebar. Ini contohnya. 1, 2, 3, 4. Nah, itu gedik. Sekarang kebalikannya. 1, 2, 3, 4. Nah, itu gedik ya. Yang kedua, contoh gerak dasar kaki adalah yang disebut dengan trisi. Trisi itu adalah lari kecil-kecil ya, tapi dengan cara dijinjit kakinya. Nah, jinjit lalu lari ke depan atau ke belakang, mundur lagi. Lalu badannya ditahan, jangan naik turun gini, tapi ditahan diam. 1, depan lagi. Nah, itu namanya trisi. Yang ketiga ada yang disebut dengan sirig. Sirig itu adalah kakinya dibuka lebar, kuda-kuda, terus dijinjit dan jalan diangkat secara bergantian, bergeser ke kanan ataupun ke kiri. Geser ke kanan atau geser ke kiri. Gitu. Ya. Itu adalah contoh-contoh gerak dasar kaki. Yang tadi gerak dasar kepala, lalu gerak dasar tangan, dan yang barusan gerak dasar kaki. Anak-anakku sekalian, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lebih lanjut, Bapak akan memberikan 2 tugas untuk kalian. Yang pertama yaitu tugas secara tertulis yang harus diselesaikan secara berkelompok, dan nanti hasil diskusi kelompoknya diupload ke LMS Moodle seperti biasa yang seperti kita lakukan.
Dan yang tugas kedua yaitu secara berkelompok juga kalian berlatih untuk memeragakan gerak dasar tari tradisional ya. Nah, untuk itu silahkan langsung berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Boleh merubah posisi tempat duduknya agar kalian lebih nyaman dalam berdiskusi. Silahkan. Sok we. Ayo, sok. Ya, ngobrol. Latihan.
Oke, sudah semuanya, diskusinya cukup ya. Untuk selanjutnya kita tampilkan hasil latihan singkatnya di hadapan teman-temannya sebelum nanti kalian membuat video hasil pembelajaran. Jadi tugasnya nanti untuk gerakan itu kalian buat menjadi sebuah video singkat, penampilan kalian secara kelompok, kalian boleh melakukannya di rumah masing-masing. Lalu nanti kalian edit dan upload ke LMS Moodle seperti biasa. Untuk itu sekarang mari kita tampilkan satu persatu hasil latihannya di hadapan teman kalian. Sok, dari kelompok pertama dulu, dari yang paling ujung, kedua, ketiga, dan keempat. Silakan, kelompok pertama langsung maju. Oke ya. Di depan kalian sudah ada teman-teman dari kelompok 1 akan memeragakan hasil latihannya. Gerak dasar kepala dan gerak dasar tangan. Untuk itu teman-teman yang lainnya boleh memperhatikan ke arah depan. Untuk kelompok 1 silahkan dimulai. Ya. Ya. Dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup? Oke, tepuk tangan. Silahkan duduk lagi. Oke. Kelompok yang kedua, silakan langsung maju ke depan. Kelompok 2, silakan langsung berbaris. Sama ya, memeragakan gerak dasar kepala dan gerak dasar tangan. Dihitung, dikasih kode biar gerakannya dilakukan secara serempak. Oke, silakan langsung. Sudah? Oke, tepuk tangan untuk teman-temannya. Duduk lagi, terima kasih. Oke ya, bagus sekali hasil penampilannya. Kalian sudah bisa menguasai beberapa ragam gerak tarian yang ada di tarian Sunda. Nah, sebelum Bapak menutup pembelajaran pada hari ini, coba ada tidak yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran yang kalian pelajari pada hari ini? Silahkan untuk mengacungkan tangan terlebih dahulu. Setelah belajar hari ini, saya jadi tahu gerak dasar tari menjadi beberapa bagian. Ada gerak kepala, tangan, dan kaki. Ya, bagus sekali. Ya, tepuk tangan untuk temannya ya. Sedang kesimpulan yang bagus sekali. Ya, jadi kalian, saya bisa menyimpulkan bahwa kalian mendapatkan sesuatu atau sudah menghasilkan sesuatu yang kalian pelajari pada pertemuan hari ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lebih lanjut, mungkin Bapak akan cukupkan pertemuan pada hari ini. Namun, sebelum itu Bapak akan mengingatkan terlebih dahulu agar kalian mengerjakan tugasnya dengan baik sesuai instruksi yang sudah Bapak berikan di LMS Moodle. Ya, silakan kalian baca dan kalian kerjakan dan lakukan tepat pada waktunya. Lalu tidak lupa juga untuk pertemuan minggu depan kalian bisa mencari-cari informasi baik dari internet, dari buku, dari televisi mengenai tari representasional dan tari non representasional.
itu adalah materi pembelajaran yang akan kita pelajari pada pertemuan minggu depan. Ya, itu mungkin pertemuan pada hari ini. Untuk menutup kegiatan pembelajaran pada hari ini, silakan ketua kelas dipimpin kembali untuk menutup dengan membacakan doa bersama-sama. Sebelum pulang, marilah kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, kegiatan pembelajaran hari ini telah selesai kita laksanakan. Yang tadi tugas-tugas juga jangan sampai terlupakan. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, gunakan masker agar kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi untuk menutup pertemuan pada hari ini, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai ketemu minggu depan.